Yo, aku udah beliin kamu teh hangat. Tadi ada yang jual minuman keliling. Nih, kamu minum dulu ya. Ngapain senyum-senyum, minum dulu. Nggak apa-apa, aku sakit kayak gini, Nay. Asalkan bisa les. Bapak tidak boleh keluar dari kantor ini. Kamu nggak punya hak nahan saya. Saya bisa jatuhin kamu dalam hitungan detik. Paskah, Baik, Bu. tolong kasih tahu saya di mana alamatnya. Mau apa? Hendra udah pergi lebih dulu. Saya mohon Paskah. Kakak saya butuh saya. Jangan sampai Hendra duluan sampai di sana. Saya yakin kamu pasti punya hati dan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Saya mohon Paskah, tolong kasih tahu saya di mana alamatnya. Kamu kurang tulus. Kamu mau saya melakukan apa untuk membuktikan kesungguhan saya? Saya mau kamu memohon. Mengibah. Karena orang seperti kamu harus merasakan bagaimana kamu memohon dan mengibah sama seseorang. Ojek. Iya. Mas, tolong anterin teman saya ya ke rumah sakit. Waduh, Mbak, saya nggak berani, Mbak. Tadi takut kenapa-napa di jalan. Aduh, tolongin banget ya. Kita habis ngalamin musibah. Ya, tolong harus cepat dibawa ke rumah sakit. Mas, tolong anterin saya, Mas. Saya akan bayar 500.000, Mas. Ayo, udah deh, Mas. Sorry, Nay. Kamu jadi keinget Kaska ya? Kaska suka ngomong kayak aku tadi. Bayar apapun sesuka dia. Maaf ya kalau kamu jadi inget dia. Ya nggak apa-apa. Aku harus terbiasa dengan rasa sakit ini. Biar aku bisa terlatih. Supaya nggak ngerasain sakit lagi. Mbak, jadi nggak, Mbak, dianterin? Oh, Bentar, iya. Nay. Terus kamu gimana? Udah, kamu nggak usah pikirin aku. Yang penting kamu harus dibawa ke rumah sakit duluan, ya? Nggak usah, Nay. Aku balik aja. Tapi aku baru mau jalan kalau kendaraan kamu udah sampai. Enggak, kamu nggak usah mikirin aku. Kamu tenang aja. Kamu nggak ngelihat aku strong. Udah gampang. Pokoknya kamu dulu, ya? Ya udah. Aku duluan ya, Nay. Ya. Nanti aku nyusul. Kamu hati-hati ya. Ayo, Mas. Mas, dipakai dulu aja, Mas, helmnya, Mas. Sini, sini, sini. Makasih ya, Nay. Hati-hati, Mas. Ya. Hati-hati ya. Iya. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan karyawan aku. Kamu mau atau tidak? Kamu sudah menghabiskan waktu saya. Saya akan lakukan. Lakuin. Saya mohon Paskah. Muka kamu kurang tulus. Kamu kurang memohon sama saya.
Saya mohon Paskah. Saya harus selamatkan kakak saya. Dia butuh saya. Saya mohon jangan kembalikan dia ke Hendra. Tolong kasih tahu saya di mana alamatnya. Paskah, kamu mau kemana? Tolong kasih tahu saya alamatnya. Saya ingin kamu merasakan apa yang saya rasakan. Bagaimana kamu berharap kepada seseorang, tapi seorang itu menyepelekan kamu dengan tidak menepati janjinya. Edwin ada di dalam nggak ya? Mau ke dalam, takut nanti ketemu sama Om Hendra. Mana sih? Ih, gak dibales lagi. Malah diri doang. Was lo Edwin. Kenapa WA gue gak lo bales? Mau gue buat lagi sekarang? Ya? Lu gak usah ribetin hidup gue deh hari ini. Badan gue tuh lagi sakit semua tau gak? Masalah gue lagi banyak. Jadi mending lu pulang sekarang. Gak mau. Makanya dibales dong kalau orang ngechat. Kok gak bales? Apaan sih? Iya apaan sih? Kenapa? Lu tunggu sih. Lama amat sih, kemana aja? Tadi saya dari depan dulu, Bos. Urusan gue beres. Maaf, Bos. Gio kabur. Gio kabur. Kamu saya kasih pekerjaan yang ringan, tidak mampu. Maafin saya, Bos. Gio itu masalah sepele. Gio itu gampang sekali dimusnahkan, dia sudah lemah. Tapi kamu masih tidak mampu juga. Saya akan cari dia, Bos. Maafin saya. Edwin. Edwin lu gak apa-apa? Wait, sakit ya? Yaudah, sana yuk. Makasih, Mas. Iya. Hati-hati saya. Kamu nggak apa-apa sayang? Gio nggak apa-apa, Ma. Mama panggil dokter ya? Nggak perlu, Ma. Dia cuma butuh istirahat aja. Mama tolong bayarin 500.000 ke Masnya. Dia udah nganterin Gio pulang. Iya. Masuk sayang. Yuk istirahat. Sebentar ya Mas. Hei sayang. Makasih ya, Ma. Iya, sama-sama. Ayo masuk.
Edwin. Win, lo kenapa? Sampai ngebelain gue sampai bengkak kayak gini. Aturan tuh ya, biarin aja gue ngadepin Om Hendra. Kenapa lo sampai segitunya ngelarang-larang gue? Lo takut ya kalau Om Hendra nanti nyakitin gue? Gue juga nggak tahu. Gue nggak ngerti kenapa gue ngelakuin ini semua. Jangan bilang lo ada perasaan sama gue. Halu lu. Gak mungkin lah gue suka sama lu. Lu tuh bukan tipe gue, tau gak? Sorry. Udah lu balik aja sana. Bos Hendra kapan aja bisa balik lagi, tau gak? Kan, lo ngelindungin gue lagi. You udah balik? Win, gue coba dulu ya. Udah pergi sana. Dasar gak bisa diandelin. Jangan cemburu. Bye. Permisi, Pak. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Saya mau ketemu Aska. Apa betul dia ditahan di sini? Saudara Aska sudah dijemput oleh pengacaranya. Dijemput pengacaranya. Dia harusnya mendekam di sini. Tidak boleh keluar. Aska itu seorang pembunuh. Kenapa dibiarkan? Pengacaranya yang menjamin Aska untuk bersikap kooperatif. Kami juga masih mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi. Tidak seharusnya Aska keluar dari penjara. Gionya jangan diganggu dulu ya. Lagi istirahat dia. Iya Tante, aku gak akan ganggu kok. Aku cuma lega banget karena Gio udah pulang. Kondisinya gimana, Suster? Hanya shock saja. Tapi karena masih sakit dan masih dalam pemulihan, jadi cuma butuh bed rest aja yang cukup. Oh ya Sus, nanti kalau misalnya Suster mau bikinin dia makanan, tolong diperhatiin bumbunya ya Sus. Gio gak suka makanan yang terlalu asin. Terus suapinnya pelan-pelan ya. Iya Kak. Ya keluar yuk. Gio, kamu tahu nggak? Kalau aku tuh masih sayang banget sama kamu. Aku sampai nggak mikirin diri aku sendiri loh. Pas aku tahu kalau kamu tuh sedang celaka. Tante Tamara. Naila? Gionya ada? Iya. Ada di dalam. Aku mau ketemu sama Gio, Tante. Jangan sekarang ya, Nay.
Gionya lagi istirahat. Lo tuh bener-bener gak tahu diri ya. Lo apain Gio sampai sakit kayak gitu? Udah cukup lo bikin semua orang kena masalah, termasuk Gio. Lo itu cuma pembawa sial. Pergi sana lo. Will, udah dong. Gak usah ngomong kasar sama Naila. Nggak apa-apa, Tante. Aku akan pergi. Yang penting sekarang Gio udah selamat. Gio itu bakal selamat kalau jauh-jauh dari lo. Ngerti? Tapi aku yang nyelamatin Gio. Lo mau jadi pahlawan kesiangan? Hah? Kalau emang kamu nggak percaya, kamu tanya aja sendiri sama Gio. Saya permisi. Tolong kalian gantikan pekerjaan saya sementara ya. Surat tugasnya saya sudah email ke kalian. Baik Pak Aska. Maaf Pak Aska. Tapi memangnya Bapak mau kemana? Kalian nggak perlu tahu. Kalian berdua manajer kepercayaan saya. Jangan kecewakan saya. Siap Aska. Baik Pak. Pembunuh! Aska! Keluar! Devan. Jangan bikin keributan di sini, Pak. Devan, ini tempat kerja, jaga sikap kamu. Gua nggak perlu jaga sikap sama pembunuh kayak lo. Kita bicara di luar. Lo denger nggak? Pak Aska seorang pembunuh. Gua nggak nyangka, mudah-mudahan ini berita bohong. Iya. Gio, kamu mau kemana? Kalau kamu mau makan atau minum, panggil aku aja. Kamu mau apa? Tadi kayak dengar suara Naila. Naila kesini. Gio, kamu mungkin tadi ketiduran. Terus kamu mimpinya buruk. Kamu Naila. Ya ada kok. Sayang, kok kamu keluar? Mah, Naila kesini kan? Tadi aku dengar Naila. Gak ada yang datang ke sini. Lagian di rumah ini kan cuma kita bertiga. Tuh kan, bener Gio. Naila nggak ada di sini. Udah kamu istirahat ya. Oke sayang, yuk mama antar. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Ayo, mama antar. Gara-gara kamu, Tante jadi harus bohong sama Gio. Gak enak rasanya. Gue kayaknya Tante udah biasa bohong. Kenapa jadi gak enak? Apa perlu aku sebutin semua kebohongan Tante selama ini? Permisi, Bu. Di luar ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu. Suruh masuk aja. Baik, Bu.
Permisi Bu Renata. Naila, saya tidak ada waktu untuk bicara sama kamu. Bu Renata tunggu. Saya minta waktunya sebentar untuk membahas materi. Apa benar Mbak Tere itu dipecat gara-gara saya? Kalau Tere bicara seperti itu, ya berarti itu benar. Emangnya salah saya sama Bu Renata apa? Sampai Mbak Tere dipecat gara-gara saya? Naila, saya nggak mau membahas soal ini. Bu, tolong kasihan Mbak Tere. Mbak Tere orangnya sangat baik, tulus, profesional dalam pekerjaan. Kalau memang saya punya salah, biar saya yang tanggung jawab. Tapi tolong kasih kesempatan Mbak Tere untuk bekerja lagi sama Bu Renata. Kamu membahas soal Tere di saat-saat seperti ini. Tere itu masih hidup, dia masih sehat. Harusnya kamu pikirin kakak saya yang sekarang nyawanya terancam gara-gara Aska balikin dia ke Hendra. Sekarang silahkan kamu keluar. Baik, Bu. Kenapa Pak Aska jahat sekali? Dia mau menyerahkan kakaknya Bu Renata ke Pak Hendra. Apa ini memang wajah sebenarnya dari Aska? Naila? Mbak Tere, Kok kamu udah di sini? Kan aku udah bilang kamu jauh-jauh dari kehidupan aku. Kenapa kamu malah datang ke sini? aku mau ketemu sama Mbak Tere. Mbak Tere mau masuk ke kantor kan? Aku temenin ya. Udah deh, nggak usah sosok dekat lagi sama aku. Aku pengen kita baik-baik aja. Masalah Mbak Tere sama Bu Renata bisa kita obrolin. Kita bisa cari solusi bareng-bareng. Asal kamu tahu ya, masalah aku tuh bukan sama Bu Renata, tapi sama kamu. Aku salah apa sama Mbak Tere? Kamu nanya salah kamu di mana? Salah kamu karena kamu selalu ada dekat aku. Coba kalau kamu pergi dari kehidupan aku. Masalah aku udah selesai, Nay. Udah kelar. Mbak Tere, kenapa Mbak Tere ngomong kayak gitu? Mbak Tere, kita harus bicara dari hati ke hati biar lega. Aku nggak mau kehilangan Mbak Tere sebagai teman baik aku. Itu kan kamu, bukan aku. Aku malahan nggak mau lagi kenal sama kamu, Nay. Saya curiga, apa maksudnya Aska ngirim kita alamat Rista? Bisa jadi Aska mau jebak kita, bos. Karena nggak mungkin dia nyerahin Rista. Sebelumnya dia masih gunakan Rista sebagai senjata untuk mengendalikan Renata. Dan Rista masih terlalu berguna buat Aska, bos. Pak, ikutin perempuan itu. Baik, Bu. Bu Renata, Naila, ikut saya. ada apa Bu? Ingat ya Naila, kalau sampai terjadi apa-apa dengan kakak saya, kamu dan Aska harus bertanggung jawab.
Bu, kenapa saya harus ikut tanggung jawab? Karena kamu dekat dengan Aska dan saya yakin kamu juga dekat dengan Hendra. Kamu bisa keluar masuk rumah Hendra tanpa disakiti. Hendra dan Edwin juga bisa pergi dan meninggalkan kamu sendirian di rumahnya. Senyaman itu kamu di sana. Saya yakin kamu pasti tahu sesuatu tentang rencana mereka. Atau mungkin kamu itu bersekongkol dengan mereka, iya? Bu, saya itu orang baik. Asal ibu tahu, saya kabur dan ngikutin Hendra karena saya mau cari informasi alamat dari kakaknya Bu Renata. Oke, kalau memang kamu orang baik, kamu harus buktikan. Buktikan kalau kamu itu benar-benar baik dan kamu tidak memihak ke Hendra dan juga Aska. Baik Bu, saya akan buktikan kalau saya emang niat buat nolong ibu. Win, bagaimana Naila bisa kabur? Saya udah tegur semua anak buah di rumah, Bos. Tapi sepertinya Naila memang tahu kondisi rumah Bos. Makanya dia bisa kabur dengan mudah. Cari Naila. Sampai dapat, saya nggak mau tahu. Coba dicek di kafe tempat dia kerja begitu. Anak buah kita udah info, Bos. Tapi Naila nggak ada di cafe retro, Bos. Ceroboh semuanya. Nanti malam saya ada janji sama Devan. Saya mau Naila diketemukan sebelum saya ketemu dengan Devan. Saya nggak mau tahu. Saya kepengen Naila diketemukan malam ini juga. Siap, Bos. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Kalian cari Naila sampai ketemu. Atur tugas, menyebar. Cepat. Kita selesaikan di sini sekarang. Pembunuh. Lo udah ngebunuh papa gue. Nyawa. Dibayar nyawa. Pengecut! Kenapa lo gak serang gue? Hah? Pembunuh kayak lo gak pernah pantas buat Naila. Naila, coba kamu cek ke dalam. Ayo turun. Bu, kalau saya turun, pasti ketahuan. Kamu bilang sendiri kan, kamu akan buktikan kalau kamu itu adalah orang baik. Dan kamu mau membantu saya. Iya Bu, tapi kita nggak tahu kondisi vilanya seperti apa. Pak Hendra itu kejam. Tapi nyatanya kamu selama ini baik-baik aja kan setiap ketemu sama dia. Sudahlah Naila, ayo sekarang turun dan bantu saya. Papa kamu nyesel punya anak pengecut kayak kamu.
bunuh lo. Lo udah bunuh papa gua. Hari ini lo harus mati. Nyawa dibayar nyawa. Kalau nggak lo yang mati, gua yang mati. Ini urusan saya. Enggak, Bos. Berani-beraninya dia nyakitin Bos. Kalian gak usah ikut campur. Ini urusan saya sama dia. Ternyata lo cuma seorang pengecut. Beraninya keroyokan. Lu juga macam-macam ya. Bos Aska itu udah kita anggap saudara sendiri. Berani lu nyenggol dia. Tandanya lu nyenggol kita. Ngerti lu? Diam. Urusan lo sama gue belum selesai. Saya tunggu tangan-tangan kamu. Bos nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semoga di sini memang tempat dirawatnya kakaknya Ibu Renata. Ternyata saya nggak usah repot-repot. Yang dicari malah datang sendiri. Selamat datang, Naila. Saya sudah tunggu-tunggu, ternyata kamu datang sendiri. Ini bukannya tempat Ibu Rista dirawat. Kamu tahu dari mana? Atau Renata? Halo, Hendra, di mana kakak saya? Saya sudah terima kiriman kamu. Naila aman di sini. Hendra, cepat katakan, di mana kakak saya? Kamu kok kedengarannya begitu panik? Jangan dong. Nanti wibawa kamu hilang. Oke, saya akan berikan alamat kakak kamu. Tapi anak buah saya sudah berangkat. Gimana ya? Kamu jangan main-main, Hendra. Tolong cepat kembalikan kakak saya. Saya berterima kasih kepada orang yang selalu membantu saya dan menolong saya. Oke, saya akan kirimkan alamat kakak kamu. Halo, tolong cek alamat yang barusan saya kirim. Segera ya, kirim 3 orang ke sana. Hai bro. Ngapain lu lama banget di rumah Gio? Gak usah mulai deh. Gue itu cuma sahabatan doang sama Gio. Lagian Gio itu lagi ada masalah. Jadi gue bantuin dong. Yakin lo? Ih, apaan sih lo? Datang-datang bukannya seneng-seneng malah betein. Lo habis berantem? Tadinya gue mau hajar Aska, tapi anak buahnya ikutan. Ya, tau gitu. Gue ikutan buat berantem sama dia. Gue tuh males banget. Dia tuh suka nyusahin hidup Gio tau. Kalau tahu tadi lo ngajakin gue dong. Lo mau kemana? Jauh-jauh dari lo. Ih, ngambekan. Devan. Win,
Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya, Bos. Udah lu diem. Lu bisa berontak. Woi, ngapain lo? Lu hadapin dia. Masuk. Gua gak ada urusan sama lu. Aduh, ketabrak. Kenapa? Ketabrak. Cepet, kabur. Kamu kemana, Nela? Kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Naila, kita udah sama-sama gede, Naila. Gak perlu main kucing-kucingan kayak gini. Kamu di sini diundang buat acara keluarga sama Bos Hendra. Tapi kamu sama sekali nggak ngehargain Bos Hendra ya? Aku udah gak percaya lagi sama kalian. Kalian semua pembohong. Terus mau kamu apa? Keluar. Kamu gak akan bisa keluar dari sini, Naila. Aku bakal teriak. Teriak! Teriak sekencang-kencang kamu, Naila. Gak akan ada yang dengar kamu di sini. Lepasin! Edwin sakit, Edwin lepasin! Payah kamu nih bener-bener. Segini aja kamu gak mampu. Sini. Bawa dia. Dasar ngerepotin. Akhirnya rencana saya berhasil juga. Perempuan yang saya tunggu-tunggu, dia datang menyerahkan diri. What a lucky days. Gio, kamu kenapa sih? Kok kamu teriak-teriakin nama Naila? Naila nggak ada di sini. Naila, aku mimpi buruk tentang Naila. Naila mana, Will? Ya ampun, Gio. Kamu tuh mikir gak sih? Aku tuh jagain kamu. Aku merhatiin kamu. Aku ngurusin kamu sampai aku ketiduran di sini. Kamu malah nyebut-nyebut nama Naila. Kamu tuh bikin aku sakit hati, tau nggak?
Sorry, Will. Kamu jangan marah gitu dong. Tapi terus terang, perasaan aku beneran gak enak, Will. HP aku mana? Aku mau hubungin dia. Will, please, balikin HP aku. Nggak, kamu harus bed rest. Kamu nggak perlu mikirin yang enggak-enggak. Will, aku butuh HP aku, Will. Nggak. Aku mau hubungin Naila. Will, tolong, Will. Will, tunggu, Will. Wilona, aku gak ada waktu untuk ini, Will. Will, aku lagi gak bercanda. Sini, balikin handphone aku. Gio, kamu itu harus bed rest. Kamu nggak boleh main handphone sih. Will, aku bisa atur kondisi aku. Aku perlu handphone aku. Enggak, Sini, nggak balikin, boleh. Will. Enggak. Will. Ih. Will. Ah. Gio. Astaga! Kamu apain Gio sampai jatuh begini? Tante, aku nggak ngapa-ngapain, Tante. Aku cuma ngelarang Gio aja buat main handphone. Wilona, kamu gak lihat Gio udah sebesar ini. Dia tahu kok kapan harus istirahat atau enggak. Tapi Tante... Saya ibunya. Kamu gak usah ngatur-ngatur saya. Balikin handphonenya ke Gio. Sekarang. Gio, kamu nggak pernah lihat aku kan? Gimana aku berjuang buat kamu, ngejagain kamu, jangan sampai kamu sakit, peduli sama kamu. Tapi kamu nggak pernah anggap aku tuh ada. Will. Udah biarin aja. Lagian kalian tuh ngapain sih? Apa rebutan handphone gitu? Terus kenapa? Wilona mukanya sampai kayak orang super kecewa. Kamu mau telepon Naila? Ya udah sana hubungin. Iya, Ma. Entah kenapa perasaan aku nggak enak. Aku kepikiran Naila terus. Ya udah sana. Hubungin. Gio, Bos. Angkat, Ben. Halo? Halo, Naila? Naila, kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? Aku mimpi kamu kena musibah, Nay. Kamu nggak apa-apa kan? Firasat kamu kuat juga ya, Gio? Edwin? Edwin, kenapa HP Naila ada di kamu? Kamu kan sekarang udah bebas, Gio. Jadi sekarang, Naila yang gantiin posisi kamu. Edwin, Naila mana? Aku mau bicara sama dia. Halo? Dimatiin lagi. Naila sama Edwin? Aku nggak tahu, Ma. Ayo dong, diangkat dong. HP-nya nggak aktif, Ma. Oh, nak, udah. Kamu istirahat ya. Istirahat. Naila, Ma. Kasihan dia. Iya, nanti kita urus Naila. Kamu sekarang istirahat dulu. Ayo, nak, ayo. Permisi, Bu. Gimana, kamu udah kirim orang ke lokasi? Sudah, Bu. Tadi kamu bilang ada berita buruk. Berita buruk apa? Saya ingin menyampaikan berita kalau kakak ibu mengalami kecelakaan, Bu. Kamu bilang apa barusan? Kakak saya kecelakaan. Sekarang dia dibawa kemana? Ke rumah sakit mana? Saya mau ke sana sekarang. Maaf, Bu. Kakak ibu tidak bisa diselamatkan. Kakak ibu sudah meninggal dunia. Gak mungkin. Jangan-jangan gue di-prank sama Devan. Kok nggak nongol-nongol tuh orang? Lihat aja kalau sampai dia nggak datang.
Kamu sengaja yang mau nabrak saya? Kalau saya kenapa-napa gimana? Kalau parah gue bawa ke rumah sakit. Kalau nggak ketolong, gue buang ke kali. Maksud kamu apaan? Gue tamu bos lo. Mau pegangin atau enggak? Atau gue pergi nih? Bu, saya turut berduka cita ya Bu, atas kejadian yang menimpa kakaknya Ibu. Semoga Karista tenang di sisinya, Bu. Saya rawat dia. Saya cuma ingin dia sembuh. Saya ingin melihat dia tersenyum lagi. Saya ingin bisa cerita-cerita lagi sama dia seperti waktu saya masih remaja. Dia gak mau sembuh total. Saya cuma ingin dia gak seperti sekarang. Saya kepingin dia gak jerit-jerit lagi. Dia gak ketakutan lagi. Satu-satunya orang yang harus disalahkan adalah Aska. Dia sudah mempermainkan nyawa kakak saya. Dia sudah membuat kakak saya meninggal. Saya gak akan pernah bisa maafkan dia. Dia sudah mengambil satu-satunya orang yang paling aku cintai. Aku akan melakukan hal sama terhadap dia. Satu-satunya perempuan yang dia cintai akan mati. Naila. Yang paling dicintai Pasca cuma Naila. Dan sekarang Bu Renata ngincar Naila. Terima kasih, Deva. Kamu mau datang atas undangan saya. Ayo, silakan minum. Kamu cukup waspada. Saya senang sekali. Itu bagus untuk orang yang hebat.
Cheers. Ivan, duduk. Saya nggak akan lama di sini. Saya cuma mau lihat lukisan. Good, silakan. Ayo kita lihat. Yang mana yang kamu tertarik? Saya mau lukisan ini. Lukisan ini dulu ada di rumah lama kamu. Kau masih ingat ya? Saya cuma mau lukisan ini. Karena lukisan itu ingatin saya tentang Papa. Sebelum saya ninggalin rumah Papa untuk ngikutin Mama. Yang lain gak ada artinya buat saya. Win, tolong isi minum ya, Devan. Kuda ini Om beli waktu di Amerika. Om tertarik karena dia punya garis-garis mukanya yang keras. Ini benar-benar lukisan yang paling saya senang. Naila. Nay. Tunggu aku, Nay. Kamu mau kemana? Udah deh, kamu tuh masih lemes. Ayo istirahat. Ma, aku harus cari Naila, Ma. Cukup aku yang disiksa sama Edwin. Jangan Naila. Aku nggak akan sanggup kalau dia sampai celaka. Iya nak, mama ngerti kamu khawatir sama Naila. Tapi kamu lihat juga dong kondisi kamu. Kalau kamu kayak gini nih sama aja kamu yang nyari celaka. Tapi Edwin itu bahaya banget, Ma. Dan dia udah bawa Naila. Harusnya aku yang diincar sama dia. Tapi kenapa Naila malah gantiin tempat aku? Sekarang aku harus gantiin Naila, Ma. Ma, aku harus cari Naila, Ma. Mama nggak izinin. Ma. Gio. Gio. Aduh, nak. Gio. Harus cari Naila. Kamu selamat? Sekarang kita buktiin siapa yang paling layak deketin Naila. Semua usaha kamu sia-sia. Naila nggak mungkin masih ada perasaan sama kamu karena dia tahu kamulah pembunuh mamanya. Aku pastikan kamu nggak akan pernah dapat cinta dari Naila. Kamu penipu, penjahat. Sekarang pergi, pergi dari hidup aku. Kamu kasih apa di minuman saya tadi malam? Cewek impian kamu, yang kamu pikir dia itu anak baik-baik, sedang berduaan di atas kasur sama Devan.